Sibukkanlah orang-orang yang zalim dengan orang-orang zalim yang lain. Wa akhrijna min bainihim salimin, keluarkanlah kami di antara mereka dalam keadaan selamat. Nah, itu arti daripada selawat yang baru kita baca. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, biarlah orang-orang yang zalim ini dengan zalim ini, biarlah dia tersibukkan sesama mereka. Kemudian kami selamatkan di antara, keluarkan dari mereka ini dalam keadaan selamat. Mudah-mudahan berkah selawat ya, kita selamat dari orang-orang yang zalim, dan orang-orang yang zalim mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang mereka lakukan. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wa jami' ammatir rasyidin wa jami' awliya illahi ta'ala fi masyariqir ardi wa magharibiha fi barriha wa bahriha ayin makan khususan sultan awliya Sayyidul Qadir Jilani wa Syabadin An-Naqsyabandi wa Syabil Hasan Asy-Syadili wa Syabil Abbas At-Tijani wa Syekh Ibrahim Ad-Dasuki Syamul Al-Badawi wa Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani wa Abuya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani wa jami' masyayikhina wa khususan ila al-imam as-sayyid Abdullah bin al-Haddad amadana Allah bimadadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wal dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Al-Haddad. Kita sampai kepada fasl wa alaika bitamassuk bil kitab was sunnah wal i'tisam bihima. Jadi hendaklah engkau berpegang kepada Al-Qur'an dan sunnah, wal i'tisam, berpegang teguh dengannya. Ila anqal wa iyyaka wa muhdatsatil umur wa mukhtalafatil ara'. Faqad qala alaihi salatu wassalam kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa qala alaihi salatu wassalam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Hendaklah engkau menjauhi perkara-perkara yang baru. Maksudnya baru ini tidak ada di syariat Islam, kemudian kok diadakan, bukan termasuk bagian dari Islam. Nah, ini pembahasan ini definisi. Ketika definisinya keliru, jadi berantakan semuanya. Definisi keliru, nanti prakteknya jadi keliru. Nah, jadi muhdatsat ini maksudnya perkara-perkara yang baru di luar Islam, tapi dimasukkan ke Islam. Nah, itu tidak boleh. Wa mukhtalafatil ara', dan kau hendaklah menjauhi perbedaan-perbedaan pemikiran-pemikiran. Tak usah terlalu sibuk ngurusin perbedaan-perbedaan pendapat yang sebetulnya itu masih ada kelonggaran. Masih ada kelonggaran. Kalau sibuk dengan itu terus, perang terus, dari itu nanti kita akan ibarat orang jalan nih. Kita nak jalan lurus, tapi sibuk aja dengan ini, kanan kiri berbual ini. Akhirnya orang dah sampai finish, kita masih berbual, bertekak sana sini, bertekak sana, bertekak sini, tak selesai. Kita ni nak jalan, bukan nak berbual. Nah, itu. Jadi pertama, perkara-perkara yang baru yang di luar syariat Islam jangan lakukan. Dimasukkan menjadi bagian dari agama Islam. Kemudian perbedaan-perbedaan pendapat, kecuali perbedaan pendapat itu yang sifatnya usul, sifatnya akidah, itu memang harus dibahas. Nah, tidak boleh tidak. Masalah akidah, iman, itu harus dibahas.
agar kita tidak keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu harus, jangan si A boleh, Salafi boleh, Ahlus Sunnah boleh, semua boleh lah, sudah, itu kan perbedaan, tak boleh. Kayak ini sifatnya usul ni pokok, ini tak boleh. Kalau nanti yang sifatnya cabang, ini boleh berbeda, tak usah terlalu bertekak, udahlah kau ambil itu, ambil lah. Kau subuh nak kunut tak kunut terserah kau, yang kunut sah tak kunut pun sah. Cuma aku umpamanya aku ngambil yang kunut, udah, tak usah bertekak, tak selesai. Kita ni hidup ini bukan untuk berdebat, tapi untuk macam mana kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang furu ini jangan diribut-ributkan. Yang harus kita bahas kalau memang itu yang usul-usul, itu yang harus akidah, iman kepada Allah, kepada Rasul dan lain-lain sebagainya. Tentang masalah iman, itu usul namanya usuluddin, maksudnya itu asal atau pokok-pokok agama, itu akidah. Itu tidak boleh keluar dari jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kata Rasulullah SAW, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang baru itu bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu mesti sesat. Ini bahasa secara dulu, dia ini, secara yang ringkas dulu. Nanti keterangannya ada di bawah. Wa qala alaihi salatu wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fawarat. Barang siapa yang membuat suatu yang baru fi amrina, yaitu fi dinina, menurut penafsiran para ulama ahli hadis, barang siapa yang membuat suatu yang baru di dalam agama kami, ma laisa minhu, dengan sesuatu yang tidak termasuk dari agama kami. Siapa yang membuat sesuatu yang baru di dalam Islam tapi dia tidak termasuk perbuatan itu dari perbuatan Islam, fawarat, maka itu akan ditolak. Jadi intinya sebetulnya definisi itu ada di hadis ini, bisa. Jadi intinya apa? Ma laisa minhu. Jadi barang siapa membuat sesuatu yang baru yang tidak termasuk bagian dari agama itu Islam, maka dia akan ditolak. Berarti apa? Mafhum mukhalafahnya, kalau sesuatu itu dia bagian dari agama, ya tidak apa-apa. Nah, tidak apa-apa. Contoh apa? Bikin madrasah. Nabi punya madrasah sanawiyah tak? Punya madrasah aliyah atau jamiah islamiyah al-muhammadiyah umpamanya, al-madaniyah, mana ada? Tak ada, itu bid'ah semuanya. Ada lagi taman bermain itu, ya. Itu pun tidak ada, raudhah itu pun tidak ada di zaman Rasulullah, nggak ada. Itu cara orang membikin, tapi itu masih bagian daripada agama, memfasilitasi kegiatan taklim, ya, kegiatan mencari ilmu. Nah, itu begitu. Di zaman Rasulullah mana ada. Kita sekarang sekolah macam-macam nama sekolah tuh. MI. Mana ada dulu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain pun tak sekolah MI dia. Mana ada sekolah MI? Cucu Rasulullah sekolah MI tamat. Mana tamat sekolah MI dia? Tak ada, bid'ah itu. Makanya ini sesuatu yang baru, tapi dia termasuk bagian dari agama gitu loh. Kalau kita bilang kalau semua yang Nabi tak bikin, itu hukumnya bilang engkau ngapa sekolah? Tak usah, engkau duduk aja di masjid ngaji-ngaji macam gini saja dah. Tak usah kau gila-gila, apalagi itu gelar lagi. Tak usah. MI, apalagi SD, SMP, SMA, apalagi itu jauh daripada, itu jauh lagi. Ini madrasah ibtidaiyah ini masih ada bahasa Islamnya. Madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, jamiah, yaitu universitas. Belum lagi setiap orang lulus dikasih satu gelar. Zaman Nabi tak ada, sama sekali tak ada. Itu bid'ah. Mau setinggi apapun ilmunya, umpamanya Sayyidina Abdullah bin Abbas itu mufassir,
Itu sudah didoakan oleh Rasulullah SAW. Dia pun tak dapat gelar profesor. Profesor Abdullah bin Abbas. Waduh, Profesor Dr. Abdullah bin Abbas MSI. Apatah lah, banyak lah pokoknya. Tak ada tuh bid'ah semuanya itu tuh. Ada gelar-gelar belajar kok dikasih gelar. Nabi tak bikin itu. Kita kalau nak keras-kerasan, semua Nabi tak bikin, nak kena jahat itu jahanam semua yang pakai gelar-gelar tuh. Tak usah gitulah, ya kan? Slow sikit, slow. Karena siapa yang mengatakan dia akan terjerumus di dalam definisi bid'ah mereka sendiri? Ya jelas. Kau tanya, kalau kau sekarang apa? Doktor, tamatan dari mana? Dari Saudi umpamanya. S1, S2. Terus kau kira dulu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu alim dia, Al-Quran. Dia gelar dia apa tuh? Dikasihkan Nabi gelar. Tak ada, engkau bid'ah lah tuh. Tak ada cerita lagi. Nah, berarti dah selesai. Jadi orang-orang awam juga harus pandai. Jangan ketika ada orang yang ngomong kalau Nabi tak bikin, Nabi zaman Nabi tak ada, itu berarti bid'ah, dolalah, jahanam. Jangan iya. Nah, Maulid Nabi bid'ah. Kau bilang Maulid Nabi, kau menghabiskan Maulid Nabi. Tapi gelar kau LC, MA, lupa engkau tuh. Kau lupa engkau tuh. Jangan gitu. Di sisi lain kau bilang ini Nabi tak bikin, Nabi pun tak ada ngasih gelar-gelar kepada para sahabat macam kau. Coba sekarang tamat kuliah 4 tahun tak usah kasih gelar. Kenapa? Nabi tak ngasih gitu. Nah, itu baru mantap. Nah, mau 6 tahun 10 tahun kuliah. Nah, itu dia. Setinggi apapun kita menuntut ilmu, tak usah pakai gelar. Itu dia baru tidak bid'ah, ya kan? Mana tuh berarti? Pesantren-pesantren. Tak ada pesantren pakai gelar, ada? Tak ada. Itu betul-betul sunnah Rasulullah SAW. Kau sudah. Apa lagi? Kita lanjutkan. Ini kata-kata kayak seperti ini perlu juga supaya orang awam ini ketika dibilang gitu dia berpikir juga. Kalau tadi orang awam yasinan, Nabi tak bikin, kau jangan bikin. Terus Nabi tak baca yasin, emang? Tahlil Nabi tak baca la ilaha illallah. Nah itu jangan gitulah. Oke, dah kita lanjutkan. Wal bid'u thalathun. Tengok Sayyidina Abdullah bin Alawi Al-Haddad justru mengatakan bid'ah itu ada 3. Kita enggak. Pertama, bid'atun hasanah. Wa ya ma ra'ahu a'immatul huda mimma yuwafiqul kitab wa sunnah min haitsu itharil aslah wal anfa wal ahsan. Wa dzalika kajam'il Qur'an fi mushafin li Abi Bakrin wa nasbi diwan wa salati tarawih li Umar radhiyallahu taala anhu wa tartibil kajam'il wa tartibil mushaf wal adhanil awal yaumul jum'ah li Utsman. Wa ahkamu qitalil bughah li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karamallahu wajhah wa anil khulafa'il arba'ah. Tengok. Bid'ah tu ada 3. Padahal di atas As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan membawa hadis kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kemudian man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Ini hadis yang terakhir inilah yang menjadi titik di antara makna bid'ah itu tidak kaku, pokoknya yang Nabi tak bikin berarti itu hukumnya bid'ah adalah. Ini di sini ada karena ada malaisa minhu. Padahal Said Abdullah bin Al-Haddad mengatakan setiap yang baru itu adalah bid'ah dan setiap yang bid'ah adalah sesat. Itu pertama. Tapi beliau di bawah mengatakan bid'ah itu ada 3. Kenapa kok bisa gitu? Kok macam kontroversi dengan hadis yang dia sampaikan di atas? Bukankah hadis yang dia sampaikan di atas kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang baru itu hukumnya bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Tapi di bawah kok malah dia bilang 3. Macam mana nih? Nabi bilang semua bid'ah sesat, dia malah dia bilang 3. Kau kira nak ikut Nabi ke? Nak ikut Imam Syafi'i kata orang. Imam Syafi'i bid'ah ada 2. Kalau ini Sayyid Abdullah bin Al-Haddad malah mengatakan 3. Kenapa dia bilang 3? Karena hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd.
Ramadan, ini hadis inilah, termasuk menafsiri hadis yang sebelumnya. Jadi segala sesuatu yang baru, yang tidak termasuk bagian dari agama Islam, itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti baru kalau termasuk bagian dari agama Islam, itu boleh. Nah, contohnya apa? Pertama kata Imam, bid'atun hasanah wa hiya ma rawa a'immatul huda mimma yuwafiqul kitab wa sunnah, yaitu segala sesuatu yang menurut para imam yang mendapat petunjuk, yang imam-imam ini yang memang betul-betul punya kapasitas keilmuan. Punya kapasitas keilmuan, a'immatul huda. Jadi imam-imam yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut para imam ini yang memang kapasitas ilmunya itu mumpuni, ini ada hal-hal yang cocok dengan Alkitab dan As-Sunnah. Nah, itu disebut dengan bid'ah hasanah. Memang baru, tapi dia cocok dengan Al-Quran dan Sunnah menurut para imam-imam yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Nah, di antaranya kenapa itu terjadi? Kenapa hal-hal itu yang di zaman Rasulullah itu kok tidak terjadi, kok kemudian itu ada, kok diperbolehkan? Alasannya apa? Min haitsu itharul asla wal anfa. Karena apa? Karena untuk memilih sesuatu yang lebih pantas, lebih bagus, dan lebih bermanfaat. Maksudnya gini, setiap zaman tuh berbeda. Setiap zaman tuh berbeda. Contoh, apa contohnya? Wal anfa wal ahsan, dan yang lebih bagus. Seperti wadzalika kajam'il Qur'an fi mushafi Abi Bakrin. Yaitu contohnya yang pertama itu mengumpulkan Al-Qur'an di dalam mushaf Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Al-Qur'an itu di zaman Rasulullah itu enggak ada dikumpul-kumpulkan. Para sahabat hafal masing-masing. Di dalam hati, di dalam dadanya para sahabat hafal. Adapun yang tertulis sebagian di sana, sebagian di sana, di pelepah kurma, di kulit hewan, di mana, nyebar entah kemana-mana. Tapi yang jelas para sahabat itu menghafalkan Al-Quran itu di dalam dada-dada mereka. Di zaman Rasulullah begitu Al-Quran. Kemudian di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ini Al-Quran ini kok, apa bahasa kita ini macam bersepai di mana-mana, ini kan? Ada di sana, ada di sana, ada di sana, di sana, di rumahnya ini, ada di kulit, ada di kulit kayu, ada segala macam. Sayyidina Abu Bakar mikir macam mana ya Quran ini. Sementara Nabi dulu tak membiarkan gitu. Tapi akhirnya di zaman Sayyidina Abu Bakar, Al-Quran itu kumpulkan Al-Quran itu. Kumpulkan jadi satu, kelompokkan jadi satu, jangan terpisah-pisah kemana-mana. Kelompokkan jadi satu. 30 juz. Bukan lembaran-lembaran macam gitu, sudah macam-macam, dari ditulis di kulit di mana, mungkin Al-Quran itu satu gudang tak, ya kan? Kalau lah anggap ditulis di kulit, nah itu baru Al-Fatihah dah satu kulit, Alif Lam Mim berapa itu dah satu kulit, ke 30 juz berapa banyak, itu dulu tersebar di mana-mana, akhirnya sama Sayyidina Abu Bakar dikumpulkan, dan ini adalah tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jangan bilang kalau lah itu memang baik, tentu Rasulullah bikin. Terus Sayyidina Abu Bakar di zamannya kan Sayyidina Abu Bakar berpikir, di zaman Rasulullah zamannya lain, di zaman Sayyidina Abu Bakar lain juga, yang dibutuhkan lain, masyarakatnya juga lain. Itu baru sedikit saja dari zaman Sayyidina Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka di zaman Sayyidina Abu Bakar dia pikir ini kayaknya lebih bagus dikumpulkan. Itu namanya aslah wal ahsan wal anfa. Lebih bagus dikumpulkan dan lebih bermanfaat. Nah, jadi kalau ada kata-kata orang bilang, kalau memang biasanya senjata mereka, orang yang suka membidah-bidahkan ini, kalau memang itu bagus mesti Nabi bikin. Begitu. Sekarang Sayyidina Abu Bakar Siddiq coba, bagus tidak Al-Quran itu dikumpulkan di dalam satu tempat. Seandainya terjadi, bapaknya sahabat ini bacaannya gini, ini bacanya ini gimana ya? Mana yang periwatan ini? Tengok, bapaknya di gudang, cari mana bacaan. Oh ternyata yang baca gini ada, baca gini aja, namanya qiraah sam'ah umpamanya. Nah, kan jadi bermanfaat. Tak, waduh, di mana ya? Cari dulu. Sementara belum bikin grup WhatsApp Sayyidina Abu Bakar Siddiq kan. Ini yang pegang nih halaman berapa? Gitu. Jadi bingung nih. Coba ini tulisannya di mana? Kan gitu.
Nah, makanya kan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ini Quran pokoknya dikumpulkanlah jadi satu. Itu pertama bid'ah yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dikumpulkan. Kenapa dia berani? Nabi tak pernah mengumpulkan Quran itu jadi satu, kok dikumpulkan? Karena di situ ada alasan anfa, lebih bermanfaat dan lebih bagus daripada dia berpisah kemana-mana. Nanti ada di rumah sana, entah orangnya meninggal, entah rumahnya terbakar, entah apa, hilanglah tulisan Al-Quran itu. Ini tuh diantisipasi. Akhirnya dikumpulkan sampai full komplit 30 juz, selesai komplit dah. Apakah ini tidak lebih bermanfaat? Terus bukan berarti bahwa kata-kata kalau memang itu bagus tentu Nabi bikin. Berarti Anda menyalahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bukan gitu, zamannya Rasulullah tuh fokusnya belum ke situ. Fokusnya masih dakwah, menerangkan kepada umat dan lain sebagainya. Untuk ngumpulin Al-Quran jadi satu ini nanti bertahap. Jadi setiap zaman, setiap apa ini ada kebutuhannya yang khusus masing-masing. Gitu. Contoh semacam itu, di zaman Maulid Nabi umpamanya, Nabi dulu tak bikin. Kalau memang bagus Nabi tentu bikin. Tak bisa gitu juga. Karena di zaman itu pertama Malik Muzaffar kalau tidak salah namanya, yang pertama mengadakan, kenapa dibikin Maulid Nabi? Karena melihat kesemangatan umat Islam ini sudah merosot jauh. Ini macam mana nak nyemangatkan lagi nih? Macam mana nak ngumpulkan lagi nih? Di zaman Rasulullah, para sahabat cinta kepada Rasul enggak diragukan lagi. Nggak diragukan lagi cintanya dengan Rasulullah ini. Sama sekali nggak diragukan. Dia justru lebih cinta kepada Rasul daripada dirinya sendiri mereka. Tapi kemudian zaman berikutnya jauh, orang-orang sudah mulai tambah lama tuh tambah lemah tuh. Macam mana nak menyemangatkan lagi nih? Macam mana orang ini biar ingat lagi kembali kepada Rasulullah? Macam mana semua orang cinta kepada Rasulullah? Akhirnya kata mereka, oke, kita kumpulkan mereka semuanya ini, kita kumpulkan sebanyak-banyaknya, kita bikin satu acara yang itu bisa membuat mereka tuh datang berkumpulan bersemangat dan bisa menimbulkan cinta kepada baginda, menambah cintanya kepada Rasulullah SAW. Dikumpulkan, apa namanya, memperingati hari miladnya baginda Rasulullah SAW. Dibutuhkan. Setelah itu orang semangat balik, ayo semangat. Waktu itu di zaman peperangan akhirnya kaum muslimin semangatnya tuh bangkit. Makanya lain waktu, lain kebutuhan. Lah di zaman Rasulullah orang masih bersama dengan Rasulullah kok. Mau apa lagi? Sahabat dengan Rasulullah. Cobalah kita sekarang nih, seberapa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Macam mana kalau kita tidak memperbanyak salat? Kita duduk di majelis selawat, itu mengingatkan kepada Rasulullah. Jadi ini majelis selawat ini bid'ah nih, selesailah. Ini orang ketika hadir di majlis itu akan timbul lagi rasa cinta kepada Rasulullah, ingat lagi dengan Rasulullah. Itu perlu digugah. Di zaman Rasulullah, karena Rasulullah itu memang sudah bersama sahabat, ya waktu itu hal-hal yang seperti ini sebenarnya belum dibutuhkan. Itu belum dibutuhkan. Ya macam yang lain lah, seperti saya bilang tuh tadi, semacam madrasah, segala macam jamiah, kuliah. Di zaman Rasulullah orang cukup ngaji gini saja. Tapi ternyata orang tambah banyak, butuh penataan yang bagus, ini dan sebagainya. Akhirnya dibikinlah bid'ah, bid'ah rapot, bid'ah gelar, bid'ah bangunan, bid'ah semuanya dibikin. Bid'ah ngajar guru, yang ini cuma ngajar ini, yang ini cuma ngajar ini, yang ini cuma ngajar ini. Engkau sekolah kuliah yang kau cuma belajar yang ini saja, kau syariah saja, engkau tarbiyah saja, engkau masalah Al-Quran saja, kau masalah hadis saja, kau masalah tafsir saja. Itu macam mana tuh dipilah-pilah ilmu macam itu? Apa itu bukan bid'ah? Zaman Rasulullah ngaji saja sudah, tak usah dibagi-bagi. Gitu kan. Itu contoh. Hasilnya begitu. Nah, oke, kita lanjut. Jadi itu diantaranya satu, dikumpulkannya Al-Quran. Kemudian wanasbi diwan, membangun semacam diwan, macam perkantoran lah, khalifah, ya kan? Khalifah, umpamanya contoh bikin gedung untuk perkantorannya khalifah, jadi senang. Coba umpamanya sekarang tidak ada gedung itu susah. Tengok kita punya gedung bupati, gedung gubernur, ngelumpuk di situ semua orang yang kerja. Jadi nak teken tak putar-putar. Bupati teken, rumah bupati sana. Habis
kepala dinasnya sana, kau pergi sana, kabaknya sana, kemana sana, pusing kepala orang nih. Ya kan, muter. Akhirnya kumpulkanlah jadi satu biar senang. Ini tinggal datang ke situ itu udah ada semua, tinggal teken kalau orangnya ada di tempat. Nah, kalau orangnya tak ada di tempat, ini urusan lain lagi lah. Nah ini. Nah ini. Kemudian wasolati tarawih li Umar, salat tarawih itu juga bid'ah. Bid'ahnya Sayyidina Umar bin Khattab, tapi bid'ah yang bagus. Orang yang bilang kalau memang bagus mesti Nabi bikin lah terus, berarti Anda komplain dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu makamnya sebelahnya Rasulullah. Kau kubur kau di mana? Sayyidina Umar bin Khattab itu sudah dijamin ya, mendapat kabar termasuk orang-orang yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau dia jalan di sebelah sini, setan lari ke sebelah sini. Kalau di sini, setan itu selalu beralih, tidak mau berpapasan dengan Sayyidina Umar. Nah, makanya Sayyidina Umar itulah yang membuat bid'ah tarawih. Tapi bid'ahnya bid'ah yang bagus. Karena dulu di zaman Rasulullah itu orang tarawih itu dia masjid gini, ada yang sendiri sholat situ, ada 2 orang sholat situ, ada 5 orang sholat situ, imamnya satu, berpisah berpencar-pencar di masjid tuh, berpencar-pencar. Sayyidina Umar tengok, wah ini kok sholatnya kok berantakan. Ya memang ibadah semua, ada sholat sendiri, ada ini, ada agak banyak dia 8 orang, imamnya satu. Jadi sini imam, sini imam, sini imam, situ imam, situ sholat sendiri, situ sholat sendiri, situ sholat berdua. Wah, kata Sayyidina Umar, ini molek ini kalau dijadikan satu imam. Jadi kalau kita nak kembali lagi kepada di zamannya Rasulullah SAW, di zamannya Sayyidina Abu Bakar, jadi kita tarawih masing-masing aja lah di masjid kita ini, tak usah jadi satu imam. Besok mulai Ramadan depan nak mulai, silakan. Jadi begitu sholat lah. Kau nak sholat sendiri situ, kau berdua situ, kau berdua. Ini kita kembali ke zamannya Rasulullah SAW, kembali ke zamannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di zaman Sayyidina Umar itulah akhirnya ini kita jadikan satu imam saja. Tak usah berserak macam gini, tak usah. Jadikan satu imam. Akhirnya dipilih satu imam, semuanya sholat di belakangnya imam di Masjid Nabawi. Itu Sayyidina Umar yang bikin pertama. Nah itu, lah itulah termasuk apa kata Sayyidina Umar, nikmatil bid'atu hadhi, sebagus-bagus bid'ah ya ini, kata Sayyidina Umar. Berarti ada bid'ah yang bagus. Sayyidina Umar bilang ada bid'ah yang bagus. Ada orang memahami kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap kesesatan adalah neraka. Pokoknya semuanya bid'ah, kata dia. Lah dia lahir abad ke-14, 1400 tahunan setelah Rasulullah. Sayyidina Umar berkawan dengan Rasulullah. Ya perang sama, makan sama, kemana-mana sama. Sayyidina Umar bilang sebagus-bagus bid'ah niha tarawih ini. Berarti kan ada bid'ah yang bagus. Engkau bilang kau tak ada, semua pokoknya jelek. Terus aku suruh percaya engkau apa percaya Sayyidina Umar? Sayyidina Umar tentu lebih paham tentang hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar daripada kita yang lahirnya 1400 tahunan setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar tentu lebih paham tentang apa yang disabdakan Rasulullah daripada kita. Kau ni sok pandai pula merasa lebih paham. Tak usah gitu, tak usah gitu. Dah satu. Sayyidina Abu Bakar sudah melakukan bid'ahnya, mengumpulkan Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar, maksudnya yang sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maksudnya ini satu berarti tidak kaku. Semua Nabi tak bikin, berarti hukumnya haram. Tidak bisa. Sayyidina Abu Bakar melakukan hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Satu sahabat. Sahabat kedua Sayyidina Umar, khalifah yang kedua, melakukan juga suatu bid'ah, yang suatu hal yang tidak dilakukan di zamannya Rasulullah, yaitu mengumpulkan orang tarawih di dalam menjadi satu imam itu jadi seperti yang kita lakukan sekarang. Itu Sayyidina Umar. Kemudian ada lagi. Wa salatu wa tartibil mushaf wal adzan al awal wa tartibil mushaf wal adzan al awal yaumul jumatil Utsman. Kemudian mengatur mushaf. Di zaman Sayyidina Utsman itu mushaf itu diatur betul.
disusun. Ya, mulai dari awal sampai akhir disusun sama Sayyidina Utsman. Seperti yang kita sekarang, ini Quran kita namanya Mushaf Utsmani. Kenapa? Mushaf itu mengikut tertibnya Sayyidina Utsman bin Affan. Makanya disebut Mushaf Utsmani, bukan Mushaf Muhammadi. Yang ngatur tuh mulai dari awal sampai akhir selesai menjadi satu kitab nih, satu mushaf ini, satu buku, satu kitab, itu tertibnya Sayyidina Utsman yang sampai sekarang disebut dengan istilah Mushaf Utsmani. Gitu. Terus kemudian ada lagi satu bid'ah yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman, yaitu azan awal hari Jumat. Di zaman Rasulullah azan Jumat itu cuma satu tuh. Tapi Sayyidina Utsman bin Affan melakukan satu bid'ah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, yaitu menambah satu azan lagi, azan awal. Kalaulah memang semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu pasti itu hukumnya adalah haram, adalah dolalah, adalah bid'ah, kenapa Sayyidina Utsman bikin? Maka ini dalil dah 3 sahabat. Sayyidina Abu Bakar membuat sesuatu yang tidak dibikin oleh Rasulullah. Sayyidina Umar bikin sesuatu yang tidak dibikin oleh Rasulullah. Sayyidina Utsman bikin sesuatu yang tidak dibikin di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dilakukan oleh mereka. Apakah mereka ini tak paham dengan hadis kullu bid'atin dhalalah? Setiap bid'ah adalah sesat. Apakah mereka paham? Maksudnya bid'ah itu adalah bid'ah yang memang sesuatu yang baru, yang memang di luar dari agama Islam, tak masuk apa-apa dari agama Islam. Maulid Nabi, potong kerbau, kepalanya dicocok, digiring keliling kampung, habis itu ditanam di bawah pokok besar, umpamanya Maulid Nabi, itu bid'ah tuh. Darahnya disiram-siram mutar-mutar, itu bid'ah. Tak ada Islam mengajarkan macam gitu. Tapi kalau lah Maulid Nabi, baca Quran, baca selawat, mau'izatul hasanah, sedekah, itu disuruh semua di dalam Al-Quran, nggak ada yang keluar. Lah kalau Maulid Nabi, sajen kita pergi ke pantai Pelawan, potong kambing hitam semua, Maulid Nabi kita lemparkan ke laut. Itu bid'ah itu namanya. Ini Maulid Nabi bid'ah memang nih. Nabi tak ada ngajarkan ngasih laut kambing, tak mau, tak ada, Nabi tak ada ngajarkan. Itu di luar dari konteks Islam. Ini baru bid'ah. Lah sudah, orang Maulid Nabi isinya ceramah, isinya baca selawat, isinya baca Quran, terus sedekah, orang itu sedekah, semua dianjurkan. Lah kok tak boleh? Lah terus macam mana kalau memang Maulid Nabi itu tak boleh? Orang tadi kita ulang lagi kembali pertama, orang di dalam menuntut ilmu kok di kelas-kelas itu macam mana kok boleh? Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, semester 1, semester 2, semester 3. Kan sama itu. Kan sama itu. Menuntut ilmu juga itu hukumnya adalah ibadah. Jangan melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan yang dulu ada di zaman Rasulullah. Mestinya gitu kalau mau kaku-kaku. Ini itulah. Kemudian kita lanjutkan lagi, ada lagi. Jadi azan pertama ya, azan pertama ini kenapa? Sayyidina Utsman bin Affan itu bikin azan pertama. Padahal Rasulullah ini azannya cuma kok berani Sayyidina Utsman tuh? Kan? Apa Sayyidina Utsman tuh tak paham? Karena Sayyidina Utsman tuh paham dengan apa yang dimaksud oleh Rasulullah, makanya beliau pun sampai membuat azan itu 2. Kenapa 2? Karena di zaman Sayyidina Utsman bin Affan itu penduduk Madinah ini tambah luas, tambah luas, tambah luas, tambah luas. Waktu itu speaker toa belum berdiri pabriknya, tak ada tuh. Jadi pabrik corong tuh toa tuh belum ada di Madinah pabriknya. Jadi orang azan itu makanya ada menara, kalau nak azan naik ke atas, betul-betul melengking suaranya dari atas. Kalau sekarang azan sembunyi di dalam. Sekarang sembunyi, bid'ah juga akhirnya. Aduh payah nih. Sekarang ini kalau masalah bid'ah ini kacau gitu, kalau nak kaku-kaku macam gitu, semua kena jadinya. Nah, ketika itu para sahabat udah banyak, Madinah nih perumahan tambah luas, tambah pasar tambah ramai. Jadi ketika ada orang naik ke menara, itu azan suara ini tak sampai tuh. Jadi pas waktu itu Jumatan,
Pas Jumatan azan sudah. Azan di atas, tapi sahabat nih mana kok belum datang? Bukan malas sahabat macam gitu, bukan. Tapi memang azan itu tak terdengar. Jam Casio belum ada pabriknya, apalagi G-Shock belum ada lagi. G-Shock belum ada. Nah, ini akhirnya kata Sayyidina Utsman, wah ini macam mana ini? Oke lah kalau gitu. Sayyidina Utsman bin Affan kemudian punya satu siasat, macam mana ketika kita azan nih, para sahabat ini dah ada semua, jadi kita Jumatan kita full. Para sahabat ini tak ada yang tertinggal. Akhirnya Sayyidina Utsman bin Affan bikin satu tempat azan di pasar. Di pasar. Jadi begitu waktu ada orang azan di sana, di pasar tuh, muadzin satu jadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sekarang gitu jam banyak tengok masjid ini. Itu jam, itu jam, itu jam, itu jam. Ada lagi sana tak? Itu jam. Berapa biji jam masjid nih? Sampai pusing kepala putar-putar. Di zaman Rasulullah mana ada jam macam gini? Tak ada. Mereka akhirnya ketika waktu itu azan tuh di atas nih tak dengar di zaman Sayyidina Utsman tuh. Mereka santai aja jual beli. Maka Sayyidina Utsman punya inisiatif sudah. Bikin tempat untuk azan di pasar, azan di sana. Begitu azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini para sahabat ini yang sedang berada di pasar, zuhur, Jumatan. Langsung cepat-cepat. Wasari'u ila maghfiratim idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Sampai di situ jelasnya kalau dulu tuh sahabat itu memang berjualan. Idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ketika dipanggillah satu panggilan seruan untuk sholat di hari Jumat, fas'au, maka cepat-cepatlah ila dzikrillah, menuju zikir kepada Allah. Cepat tutup. Sahabat ketika mendengar azan tuh, para sahabat tutup langsung pergi ke masjid. Setelah pergi ke masjid semua pergi masuk ke masjid sholat sunnah tak? Kira-kira sahabat nih. Dia dah wudhu dah apa masuk. Tentu para sahabat sholat sunnah dah duduk semuanya rapi dah, sudah rapi dah sholat zuhur ini dah masuk, sudah masuk sholat apanya. Jadi azan awal itu sudah masuk sholat waktu zuhur, bukan sebelumnya ya. Azan itu sudah masuk waktu zuhur, jadi bukan azan awal itu di luar waktu zuhur, bukan. Setelah masuk waktu zuhur, kemudian para sahabat yang di pasar tuh langsung cepat-cepat ke masjid, mungkin tohara, kemudian tentu masuk ke masjid sholat. Tentulah sahabat, namanya sahabat ya kan, taat. Contoh sholat tahiyatul masjid, sholat dah semuanya dah ada. Kemudian khatib naik ke atas mimbar. Begitu khatib naik ke atas mimbar, baru azan kedua dilakukan. Ini azan kedua, inilah yang azan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika khatib di atas mimbar baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang asli azan di zaman Rasulullah. Yang menjadi permasalahan sekarang yang ribut di masyarakat, masalah sholat sunnah ini. Sebab sholat sunnah yang sebelum sholat Jum'ah, qabliyah Jum'ah. Jadi ada yang bilang tak ada, Nabi tak bikin, sahabat tak bikin. Sekarang gini, kita tengok atau kita ketika sholat sunnah itu setelah azan pertama atau setelah azan kedua? Setelah azan pertama. Para sahabat tadi yang ketika Sayyidina Utsman membuat tempat di pasar, masuk ke masjid, itu tentu masuk ke masjid, tentulah ya, umumnya kan orang sahabat tentu dia masuk kan sholat sunnah dulu, ya kan? Itu berarti dia setelah azan pertama atau sebelum azan pertama? Setelah azan pertama. Setelah azan pertama dia dengan pasar, masuk ke masjid sholat sunnah. Setelah itu imam naik ke atas, ini kemudian azan, dia tak ada sholat lagi. Kita ada ketika ini khatib dah naik ke atas, berdiri semuanya sholat sunnah. Ada? Mana ada? Enggak ada. Jadi prakteknya tuh sebetulnya sama. Yang dilakukan kita sekarang ini pun itu sholat sunnahnya itu sebelum, kalau di zaman Rasulullah ya, kalau di zaman Rasulullah ini sebelum khatib naik di atas mimbar, sebelum azan. Sebelum azan.
Maksudnya sebelum adzan di zamannya Rasulullah. Jadi prakteknya sebetulnya sama. Nah, itu tak jadi masalah kecuali orang dah khatib naik di atas mimbar, muadzin adzan selesai berdiri semuanya selesai. Lah, sudah kau ikut siapa ini? Nah, itu dia baru faham. Nah, bedanya tuh di situ. Nah, jadi sebetulnya karena orang ini kurang mendetail memahami suatu perkara itu, dia tidak mendetail. Nah, terus jangan dikira terus sahabat tuh setelah mendengar, para sahabat di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, setelah dia dengar adzan yang pertama di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, apa kira-kira dia langsung datang ke masjid terus duduk semua itu, tak ada yang sholat? Ya sholat lah. Kan sama dengan kita sholatnya setelah azan pertama, setelah azan kedua kita tidak sholat sunnah lah, nggak ada, sama, sudah selesai, ya kan? Terus ada satu yang saya perlu apa namanya nih sampaikan, ini masalah afdal dan tidak afdal. Jadi saya kadang-kadang kebanyakan kalau orang-orang di masjid ini ketika khatib naik di atas mimbar kan ada azan nih, ada azan. Kemudian banyak orang masuk ke masjid ini berdiri semua. Berdiri dia pas azan nih. Sementara khatib dah naik ke atas mimbar nih kan duduk nunggu ini azan. Orang ini berdiri semua. Begitu azan selesai, khatib mulai, dia baru Allahu Akbar. Sekarang tengok. Menjawab azan hukumnya sunnah. Mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Jadi maksudnya apa? Kalau pas azan itu sholat. Begitu azan itu selesai, sholat sunnah selesai, sudah dia tinggal dengerin khutbah. Ini jangan sholat sunnahnya pas pula khutbah tuh mulai. Tadi engkau pas azan kau berdiri aja ngapa? Azan tuh dijawab setelah selesainya semua pun boleh. Nah, jadi begitu masuk sholat Allahu Akbar. Kenapa? Karena nanti ketika pas azan tuh selesai, ya terus langsung khutbah dia bisa dengar. Nah, ini perlu nih, perlu. Saya banyak. Cuma kadang-kadang kenapa orang begitu ikut-ikutan? Nah, itu sebabnya. Beda dengan orang contoh azan Isya. Azan Isya nih beda. Azan Allahu Akbar orang baru masuk pas azan Isya. Tentu dia berdiri. Nunggu selesai azan baru sholat Ini lain. Tak ada khutbah. Isya ada khutbah. Ini bid'ah nih, ada surat Isya sebelum qomat khutbah dulu khatib nih. Aduh kacau lagi. Nah, maksudnya gitu, beda. Kalau Jumatan, orang tuh azan sholat yang memang baru masuk, sholat sunnah aja. Jadi biar pas sholat sunnah, pas azan. Jadi mendengarkan azan, menjawabnya itu hukumnya sunnah. Sementara mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Jadi kita ini justru melakukan hal yang dibalik gitu. Karena itu tadi disamakan dengan pas masuk masjid, pas azan Isya, pas masuk masjid, pas zuhur tuh. Azan zuhur Allahu Akbar, tentu berdiri nunggu azan selesai. Ya kan? Azan selesai baru dia sunat qabliyah, dapat menjawab kesunahan azan. Iyalah, itu zuhur karena zuhur tak ada khutbah. Kalau Jumatan setelah azan langsung khutbah. Itu perlu disampaikan dan perlu diketahui seperti itu. Bahkan sebagian ulama bahkan mengatakan begini, perbedaan pendapat ulama. Bahkan ada ulama yang mengatakan begitu sudah ada khutbah tidak ada sholat sunnah. Bayangkan, macam mana itu? Begitu sudah khutbah tidak ada sholat sunnah. Nah kan, berarti kita kalau melakukan hal tersebut menurut sebagian imam kita sudah melanggar. Makanya kalau nak sholat sunnah, sholatlah ketika azan tu sedang dikumandangkan, tak apa-apa. Nanti dah selesai baru nak jawab Allah Akbar asyhadu alla ilaha illallah sampai selesai boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah masuk Isya? Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah untuk kita pembahasan masalah bid'ah yang berikutnya kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.